عند الله الإسلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, kita semua pasti tahu bahwa sholat adalah perkara yang amat penting. Bahkan sholat termasuk salah satu rukun Islam yang utama yang bisa membuat bangunan Islam tegak. Namun realita yang ada di tengah umat ini sungguh sangat berbeda. Kalau kita melirik sekeliling kita, ada saja orang yang dalam KTP-nya mengaku Islam, namun biasa meninggalkan rukun Islam yang satu ini. Mungkin di antara mereka ada yang hanya melaksanakan sholat sekali sehari, itu pun kalau ingat. Mungkin ada pula yang hanya melaksanakan sholat sekali dalam seminggu, yaitu sholat Jumat. Yang lebih parah lagi, tidak sedikit yang hanya ingat dan melaksanakan sholat dalam setahun 2 kali, yaitu ketika Idul Fitri dan Idul Adha saja. Memang sungguh prihatin dengan kondisi umat saat ini. Banyak yang mengaku Islam di KTP, namun kelakuannya semacam ini. Oleh karena itu, kita akan mengangkat pembahasan mengenai hukum meninggalkan sholat. Para ulama sepakat bahwa meninggalkan sholat termasuk dosa besar yang lebih besar dari dosa besar lainnya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, kaum muslimin bersepakat bahwa meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja adalah dosa besar, yang lebih besar dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Orang yang meninggalkannya akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah serta mendapatkan kehinaan di dunia dan di akhirat. Dinukil oleh Az-Zahabi dalam Al-Kabair, Ibnu Hazm rahimahullah berkata, tidak ada dosa setelah kejelekan yang paling besar daripada dosa meninggalkan sholat hingga keluar waktunya dan membunuh seorang mukmin tanpa alasan yang dibenarkan. Az-Zahabi rahimahullah juga mengatakan, orang yang mengakhirkan sholat hingga keluar waktunya termasuk pelaku dosa besar, dan yang meninggalkan sholat secara keseluruhan dianggap seperti orang yang berzina dan mencuri. Karena meninggalkan sholat atau luput darinya termasuk dosa besar. Oleh karena itu, orang yang meninggalkannya sampai berkali-kali termasuk pelaku dosa besar sampai dia bertaubat. Sesungguhnya orang yang meninggalkan sholat termasuk orang yang merugi, celaka, dan termasuk orang-orang yang berbuat dosa. Apakah orang yang meninggalkan sholat bisa kafir alias bukan muslim? Dalam poin sebelumnya telah dijelaskan, para ulama bersepakat bahwa meninggalkan sholat termasuk dosa besar, bahkan lebih besar dari dosa berzina dan mencuri. Mereka tidak berselisih pendapat dalam masalah ini. Namun yang menjadi masalah selanjutnya, apakah orang yang meninggalkan sholat masih muslim ataukah telah kafir? Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan bahwa tidak ada beda pendapat di antara kaum muslimin tentang kafirnya orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya. Namun apabila meninggalkan sholat karena malas dan tetap meyakini sholat 5 waktu itu wajib, sebagaimana kondisi sebagian besar kaum muslimin saat ini, maka dalam hal ini ada perbedaan pendapat. Mengenai meninggalkan sholat karena malas-malasan dan tetap meyakini sholat itu wajib, ada 3 pendapat di antara para ulama mengenai hal ini. Pendapat pertama mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat harus dibunuh karena dianggap telah murtad. Pendapat ini adalah pendapat Imam Ahmad, Sa'id bin Jubair, Amir Asy-Sya'bi, Ibrahim An-Naqai, Abu Amr Al-Auza'i, Abu Ayyub Asy-Syaktiyani, Abdullah bin Al-Mubarak, Ishaq bin Rahuyah, Abdul Malik bin Habib. Pendapat sebagian ulama Syafi'iyah, pendapat Imam Syafi'i sebagaimana dikatakan oleh At-Tahawi, pendapat Umar bin Khattab sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hazm, Mu'adz bin Jabal, Abdurrahman bin Auf, Abu Hurairah, dan sahabat lainnya. Pendapat kedua mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat dibunuh dengan hukuman had, namun tidak dihukumi kafir. Inilah pendapat Malik, Syafi'i, dan salah satu pendapat Imam Ahmad. Pendapat ketiga mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas-malasan adalah fasik.
telah berbuat dosa besar dan dia harus dipenjara sampai dia mau menunaikan sholat. Inilah pendapat Hanafiyah. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, intinya ada perbedaan pendapat dalam masalah ini di antara para ulama, termasuk pula ulama mazhab. Bagaimana hukum meninggalkan sholat menurut Al-Quran dan As-Sunnah? Pembicaraan orang yang meninggalkan sholat dalam Al-Quran, banyak yang membicarakan hal ini dalam Al-Quran. Namun yang kami bawakan adalah 2 ayat saja. Allah SWT berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyanyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui al-ghoyah, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh. Quran Surat Maryam ayat 59-60. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ghoyah dalam ayat tersebut adalah sungai di Jahannam yang makanannya sangat menjijikan dan tempatnya sangat dalam. Dalam ayat tersebut, Allah SWT menjadikan tempat ini, yaitu sungai di Jahannam, sebagai tempat bagi orang yang menyanyiakan sholat dan mengikuti syahwat. Seandainya orang yang meninggalkan sholat adalah orang yang hanya bermaksiat biasa, tentu dia akan berada di neraka paling atas, sebagaimana tempat orang muslim yang berdosa. Namun tempat ini yang merupakan bagian neraka paling bawah bukanlah tempat orang muslim, namun tempat-tempat orang kafir. Pada ayat selanjutnya juga Allah telah mengatakan, illa man taba wa amana wa amila sholihah, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh. Maka seandainya orang yang menyanyiakan sholat adalah mukmin, tentu dia tidak dimintai taubat untuk beriman. Dalam ayat lain, Allah SWT berfirman, فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudara seagama. Quran Surat At-Taubah ayat 11. Dalam ayat ini Allah SWT mengaitkan persaudaraan seiman dengan mengerjakan sholat. Berarti jika sholat tidak dikerjakan, bukanlah saudara seiman. Konsekuensinya, orang yang meninggalkan sholat bukanlah mukmin, karena orang mukmin itu bersaudara, sebagaimana Allah SWT berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Lalu pembicaraan orang yang meninggalkan sholat dalam hadis, terdapat beberapa hadis yang membicarakan masalah ini. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, pembatas antara seorang muslim dan kesyirikan serta kekafiran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Dari Thauban radhiyallahu anhu, bekas budak Nabi SAW, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, pemisah antara seorang hamba dengan kekufuran dan keimanan adalah sholat. Apabila dia meninggalkannya, maka dia melakukan kesyirikan. Hadis riwayat At-Tabari. Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, Nabi SAW bersabda, inti pokok perkara adalah Islam dan tiangnya penopangnya adalah sholat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dalam hadis ini dikatakan bahwa sholat dalam agama Islam ini adalah seperti penopang yang menegakkan kemah. Kemah tersebut bisa roboh dengan patahnya tiang. Begitu juga dengan Islam, bisa ambruk dengan hilangnya sholat. Para sahabat berijma meninggalkan sholat adalah kafir. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, tidaklah disebut muslim bagi orang yang meninggalkan sholat. Dari jalan lain Umar berkata, tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Saat Umar mengatakan perkataan tersebut, tatkala menjelang sakaratul maut, tidak ada satu orang sahabat pun yang mengingkarinya. Oleh karena itu, hukum bahwa meninggalkan sholat adalah kafir termasuk ijma' para sahabat, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab As-Shalah.
Mayoritas sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja adalah kafir, sebagaimana dikatakan oleh seorang tabi'in, Abdullah bin Syaqi. Beliau mengatakan, dulu para sahabat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah pernah menganggap suatu amal yang apabila ditinggalkan menyebabkan kafir, kecuali sholat. Perkataan ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari Abdullah bin Syaqi Al-Aqi, seorang tabi'in, dan Hakim mengatakan bahwa hadis ini bersambung dengan menyebut Abu Hurairah di dalamnya, dan sanad hadis ini adalah sahih. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, dari pembahasan terakhir tersebut terlihat bahwasanya Al-Quran, hadis, dan perkataan sahabat, bahkan ini adalah ijma'. Mereka menyatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja adalah kafir. Itulah pendapat yang terkuat dan pendapat para ulama yang ada. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, tidakkah seseorang itu malu dengan mengingkari pendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat adalah kafir? Padahal hal ini telah dipersaksikan oleh Al-Quran, As-Sunnah, dan kesepakatan para sahabat. Allahu a'lamu bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.